Umar mengajak kami ke bibir pantai Lampuuk, tempat ia dan keluarganya dulu membuka warung. Dari sini, ia mengenang bagaimana ibu dan dua kakaknya tewas diterjang tsunami. Sekarang, pantai ini jauh lebih sepi. Area 700 meter dari bibir pantai dikosongkan. Pantai ini masih tetap sebagai tempat bersandar kapal nelayan, namun jumlah nelayan di sini tinggal beberapa orang saja. Pemukiman warga direlokasi ke tempat yang lebih jauh dari pantai. Jalan-jalan dibuat lebih lebar. Sebagian warga merelakan tanahnya agar akses di kampung ini lebih luas dari sebelumnya. Iya, itu terlihat dari kesadaran masyarakat begini. Ketika kita kembali dibangun perumahan masyarakat dengan bantuan Turki ini kan dibuat penataan. Jadi kadang-kadang kalau seperti dulu itu waktu sebelum tsunami, ya perkampungan kita ini walaupun memang ada jalan besarnya, jalan masuk, tapi ya di dalam perkampungannya, perumahannya mungkin lorong-lorong tidak teratur gitu. Nah, jadi memang itu menyulitkan. Saya sendiri ketika ini rumah yang saya tempati ini, dulu tidak ada jalan di depan ini. Ini padat semua rumah. Sehingga saya keluar ke jalan besar itu harus melalui lorong lari. Berlarian ketika kita ada informasi bahwa tsunami itu lari melalui lorong-lorong gitu. Nah, jadi tidak lempang dan tidak ada jalan-jalan kan. Nah, jadi mungkin kesempatan ya masyarakat melihat itu dan memikir ini bahwa adalah kesempatan untuk menata kembali perkampungan juga dan merasa lebih nyaman dengan rumah dikelilingi oleh jalan seperti ini, teratur. Tsunami telah mengambil segalanya. Umar dan masyarakat Aceh lain mengawali hidup dari nol kembali. Tanah tempat mereka berdiri kadangkala bergetar, mengeluarkan denyut jantungnya. Di saat seperti itu, mereka harus siap, karena mereka hidup di atas tanah yang rentan. Pengalaman ini akan menjadi apa ya? Kalau dibilang masyarakat memahami sebenarnya tsunami itu apa dan bagaimana tindakan yang dilakukan bila itu pun terjadi kembali. Saya pikir masyarakat sudah waspadai itu. Contohnya dengan berapa kali ada terjadi gempa, mungkin walaupun tidak seluruhnya, karena ada gempa yang kekuatan lebih keras itu, mereka sudah bisa siap-siap gitu, sudah bisa mencari jalan sekiranya ini untuk evakuasi kemana harus larinya atau kemana kita harus mengungsi, dan ini masyarakat sudah selalu siap. Mungkin ya juga didasari dengan trauma barangkali ya. Tapi ini hanya untuk menghindari kalau memang sesuatu ketika nanti terjadi kembali tsunami, kita sudah ada jalan evakuasinya gitu. Tim ekspedisi Cincin Api kemudian melanjutkan penelusuran ke daerah Ulele. Sebelumnya kawasan ini adalah daerah yang tergolong padat penduduknya. Kota Ulele babine pante sayang bukole di baira. Ketika peristiwa terjadi, semua rumah di wilayah ini habis tak tersisa disapu gelombang tsunami. Sedita date luka lam dada. Kami menemui seorang nelayan Ulele, Zainullah, yang selamat dari tsunami 2004 lalu. Ketika peristiwa terjadi, Zainullah sedang berada di tengah laut mencari ikan. Saya lagi pergi laut di tengah-tengah laut sana. Tiba-tiba udah jam 8 gitu, udah daratan udah jadi laut. Nah, terus begitu saya tengok dia dari laut kayak gitu, saya pulang.
nggak bisa pulang karena banyak kali orang minta tolong. Jadi abang Yang- bantu orang dulu. Ya, bantu orang dulu. Satu boat ada kita ambil. Kita tengok keluarga udah apa daratan udah, rumah nggak ada lagi, apapun nggak ada lagi. Gempa dan tsunami 2004 bukanlah peristiwa yang pertama kali terjadi di sini. Jauh sebelum itu, peristiwa yang lebih dahsyat pernah terjadi tahun 1907. Kejadian masa lalu akan selalu menjadi pelajaran yang berharga untuk menghadapi masa mendatang. Tidak hanya manusia yang mampu memiliki memori, tanaman pun memiliki ingatan, bahkan ingatannya jauh lebih panjang dari ingatan manusia. Tim ekspedisi Cincin Api mengajak peneliti lingkungan lulusan Universitas Arkansas, Amerika Serikat, Teguh Alfi Syahrin, untuk melihat bagaimana tanaman mangrove merekam kejadian tsunami. Kami bergerak menuju kawasan tepi pantai di Desa Krum Raya, Kecamatan Masjid Raya. Daerah ini saat tsunami 2004 termasuk wilayah yang cukup parah diterjang gelombang. Salah satu kilang minyak Pertamina yang berada di lokasi ini terseret hingga 500 meter jauhnya. Wilayah ini tak semuanya landai. Sebagian berupa bukit-bukit, di mana sebagian warga menyelamatkan diri saat itu. Pantai wisata Krum Raya tak menunjukkan keramaian. Kami melenggang di antara riak-riak ombak yang menyapu pasir putih yang dihiasi oleh mangrove-mangrove tua berusia hingga 150 tahun lebih. Alvis mencari mangrove yang memiliki kondisi yang sehat. Hanya mangrove dengan kondisi sehat yang bisa memperlihatkan rekaman memorinya. Ini batang yang kayak gini termasuk yang kondisi ideal, Pak? Ya sudah kita lihat ya bisa jadi salah satu yang bisa kita ambil core sampelnya. Oke. Tujuan proses ini yang akan kita dapat apa sih Pak? Nah sebenarnya kan kita ingin melihat kembali bagaimana tanaman mangrove ini, khusus yang tua seperti ini, merespon terhadap stres yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Artinya bisa saja terjadi katakanlah kekeringan kalau misalnya itu tanamannya agak di bagian daratan, atau terjadi inundasi, penggenangan akibat terjadinya tsunami. Nah, jadi stres pada tanaman itu bisa direfleksikan salah satunya adalah pada ketebalan pembuluh tanaman itu, silem misalnya yang mengangkut air dari bagian tanah ke seluruh bagian tanaman. Nah itu pembuluh tersebut ada di cincin tanaman tersebut. Jumlah mangrove di sini telah berkurang 60% dari jumlah sebelum tsunami. Namun mangrove yang bertahan hidup bisa menceritakan riwayat hidup